Shalom, jumpa lagi dalam program Rehat edisi Selasa 19 Juli 2022. Sahabat Rehat, tentunya kita akan tersentak dan kaget jika orang tiba-tiba bertanya kepada kita, "Kenalkah kau akan Yesus? Apakah kau sungguh-sungguh mengenal Tuhan?" Sementara kita merasa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sudah sekian lama kita menjadi percaya. Nah, firman Tuhan di hari ini kembali menyapa kita. Seperti apa mengenal Allah? Untuk itu kita teduhkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman Tuhan telah tersedia untuk dibaca dan direnungkan di hari ini. Puaskan dan kenyangkan kami dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Segala gerak-gerik dan tindak tanduk kehidupan kami senantiasa diterangi oleh firman Allah. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah. Kami sedia mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi, Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tema perenungan firman Tuhan di hari ini diberi judul Mengenal Allah. Sahabat Rehat, mengenal Allah tentunya bukan sekadar memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui tentang Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes menyampaikan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Tidak berarti hidupnya sudah sempurna. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari akan kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah sewaktu-waktu bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa.
Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu. Tetapi dengan jujur mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara kita dengan Allah. Lalu seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Apa yang bisa kita lihat pada pribadi-pribadi yang sudah mengenal Allah dengan baik? Paling tidak menurut firman Tuhan di hari ini ada dua hal. Yang pertama, orang yang mengenal Allah adalah orang yang melakukan perintah Kristus. Artinya seluruh perintah Kristus merupakan yang terutama dalam hidupnya. Dan segala tindakannya juga mencerminkan kebenaran Kristus. Kedua, orang yang mengenal Allah hidupnya sama seperti Kristus, yakni setia seperti Kristus dalam melayani Bapa, dan juga bagaimana kita melayani sesama. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Kristus? Apakah hal-hal yang Allah kehendaki kita sudah lakukan dan taati? Sebagai anak-anak Tuhan, jangan keraskan hati kita. Mari memberi diri untuk mengangkat pelayanan yang Allah sediakan bagi kita. Bergerak untuk menolong sesama dalam ketulusan, dalam kesungguhan hati. Sebagaimana Kristus yang datang bukan dilayani, tetapi untuk melayani. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, dengan firman Tuhan di hari ini, kami boleh menyapa diri kami pribadi lepas pribadi. Adakah, sungguhkah kami sudah mengenal Allah? Dan dengan firman Tuhan di hari ini memberikan petunjuk seperti apa mengenal Allah dengan baik dan benar. Kiranya firman Tuhan ini mensukacitakan kami, memotivasi kami untuk terus hidup. Bukan menurut keinginan dan selera kami, tetapi sungguh-sungguh hidup dari dalam firman Tuhan. Kekuatan firman Tuhan hari ini memampukan kami untuk mengangkat karya kerja dan pelayanan di hari ini, di mana saja anak-anak Tuhan berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan terus mengasihi setiap anak-anak-Mu dalam banyak keterbatasan. Karena banyaknya persoalan kehidupan ini. Juga karena sakit penyakit, karena duka cita. Dengan kuat kuasa dari Allah, kami dimungkinkan untuk terus menapaki kehidupan ini. Dengan mata iman yang tertuju kepadamu, bersama dengan Tuhan, kehidupan kami senantiasa diberkati. Kehidupan yang boleh memberikan buah-buah yang baik, di mana kami hadir dan berada. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Lanjutkan kasih dan setia-Mu di hari ini dan seterusnya. Ampuni segala dosa keterbatasan kami.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan harian Toraya di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.